mungkin lebih besar daripada puasa dan kemudian mengeluh. Kalau mengeluh itu jalan kepada kekafiran. Ya. Mengeluh itu jalan kepada kekafiran. Jadi bisa mungkin kita harus selalu bersyukur. Makanya Nabi dalam hadis juga mengatakan, Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Kalian catat hadis ini. Nabi itu mengatakan, Inna min khiyari ummati. Sebagian di antara umat pilihanku, kata Nabi, adalah qauman yadhakuna jahran. Orang-orang yang kalau tertawa itu keras. Kenapa tertawa keras? Min sa'ati rahmatillah. Karena saking percayanya, yakin kepada luasnya rahmatnya Allah. Hadis seperti ini nih banyak sekali. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Allah itu sebelum marah, rahmatnya duluan. Wa rahmati wasiat kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan banyak. Jadi ya kita sebagai muslim hidup yang senang aja, yang bahagia. Bersyukur. Justru kalau mengeluh nggak baik. Ada ancamannya. Dalam hadis hadis qudsi Allah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i." Siapapun yang tidak ridho dengan keputusan saya, tidak bisa sabar ketika saya memberikan musibah, ya cari Tuhan yang lain aja. Allah dalam satu hadis qudsi mengatakan begitu. Ya, jadi senang itu pahala, ngeluh itu bisa jadi dosa. Karena nggak terima dengan takdirnya Allah. Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa. Senang kita ini nikmatnya luar biasa menjadi seorang muslim. Maka dari itu aneh kalau ada orang-orang, ya, sekelompok orang muslim, tapi kemudian sikapnya garang, wajahnya serem, nggak ada senyumnya. Itu kan ironis. Gitu. Ada yang begitu ya, muslim, sikapnya garang, galak, nggak pernah senyum, wajahnya serem. Kalau dilihat, kadang-kadang jidatnya hitam. Kemudian pandangannya sinis. Itu kan terkebalikan. Padahal kenapa jidatnya harus hitam? Padahal itu bukan keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Kalau jenggotnya nggak pernah dirawat kemana-mana, jenggotnya sampai ke mata kaki, nggak pernah dirapikan. Kalau dipotong sedikit katanya neraka, otomatis neraka. Satu jenggot yang jatuh dipertanggungjawabkan di neraka. Ini apa-apaan ya gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Jidatnya harus hitam. Nggak hitam pun apa namanya? Pernah ada nggak tahu itu asli apa enggak ya? Ada yang bikin pamflet. Apa pamflet tuh? Kita ketok jidat. Itu nggak tahu asli apa enggak. Walah. Tapi itu ada, itu benar-benar ada. Dan mungkin sholat juga digosok-gosok. Padahal, dan kadang-kadang orang yang begini itu mengatakan bahwa humor, orang kok ketawa, apalagi ada stand up komedi, itu hukumnya haram, dosa besar. Hukumnya haram, dosa besar. Dia tidak memahami
bahwa dulu ada ancaman orang yang tukang lawak itu, karena lawaknya adalah merendahkan orang. Kenapa dulu dihukumi dosa? Karena lawak itu lawak yang menghina orang, merendahkan orang. Itu dosa hukumnya. Tapi lawak-lawak yang halal, yang tidak merendahkan orang, tidak menyakiti hati orang, ya nggak masalah. Kayak Trans 7 ini lawaknya namanya menyakiti hati orang. Itu lawak yang haram. Kalau nggak tobat bisa masuk neraka. Ya, ya bukan begitu maksudnya ya. Neraka urusan Allah. Maksudnya gini, yang diancam oleh Nabi adalah lawak yang merendahkan, menyakiti orang. Kalau lawak yang nggak menyakiti orang, nggak masalah. Nabi itu punya, sampai ada ulama mengumpulkan kompilasi humornya Nabi. Jadi Nabi itu juga orangnya senang bercanda. Ya, salah satu contoh yang masyhur ya gimana bercandanya Nabi dengan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini makan kurma dengan Nabi. Kemudian biji kurmanya Sayyidina Ali ini ketika makan ditaruh di sampingnya Nabi. Kata Sayyidina Ali, Nabi, waduh makannya kok banyak sekali gitu. Nabi kok makannya banyak sekali kurmanya, itu buktinya bijinya sangat banyak. Ya makannya banyak lah. Mukbang ya. Nah, terus kemudian kata Nabi, iya, tapi masih mending kata Nabi. Saya makan banyak normal. Lah kamu makan kurma sak biji-bijinya. Karena nggak ada bekasnya. Yang dimakan Sayyidina Ali ini nggak ada bekasnya. Ya orang biji kurmanya taruh di samping Nabi semua. Jadi Nabi juga bisa bercanda. Banyak yang lain. Bercanda dengan orang tua, nenek-nenek. Ya. Ketika nenek-nenek tanya, oh Nabi di surga itu ada orang seperti saya apa enggak? Kata Nabi, ya enggak mungkin ada. Enggak ada. Kemudian nenek-nenek itu sedih kan. Terus kemudian kata Nabi, maksud saya kalau nanti Anda masuk surga, ya nanti jadi muda lagi. Gitu. Nah, enggak seperti itu. Jadi Nabi itu juga suka bercanda. Jadi ya, kan ada sekarang ini yang mengharamkan stand up comedy, mengharamkan orang ketawa. Gitu. Orang Islam itu harus serius, harus serem wajahnya. Ini bertolak belakang ya, dengan ajaran-ajaran Islam. Padahal tadi ada hadis innamal khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Hidup itu ya santai aja lah. Hidup itu normal, senang, bersyukur, dan senantiasa ketika kita merasakan nikmatnya Allah yang kita nikmati setiap saat ini, kita harus senantiasa menghubungkan nikmat yang kita rasakan itu dengan pemberi nikmat. Sang pemberi nikmat yaitu Allah. Itu adalah cara zikir yang paling gampang. Karena nikmatnya Allah ini terus menerus, kita bisa datang ke sini dalam keadaan sehat, itu nikmat. Betapa banyak orang yang saat ini dalam keadaan sakit dan orang itu mungkin dalam pikirannya apapun yang dia punya akan dikorbankan demi kesehatannya. Iya kan? Orang itu kalau sudah sakit apapun pasti akan dikorbankan. Nah kita dalam keadaan sehat artinya kita punya nikmat yang sangat besar. Waktu juga begitu dan seterusnya. Jadi ni'amullahi katsiratun la tuhsa, dan itu cara Nabi mengingat. Ketika kita mau makan, kita ingat mau minum, ini siapa yang memberi makanan ini? Ini siapa yang memberi saya minum? Semuanya ada Allah. Siapa yang memberi kita bisa bernafas, menghirup udara yang sehat, yang segar. Gitu. Bayangkan kalau Allah memutus udara kita 5 menit saja, mungkin selesai semuanya. Apapun yang ada ini nggak ada artinya apa-apa. Banyak hal yang kadang-kadang kita sendiri lupa dengan nikmat Allah itu. Karena itu kita harus ingat,
dengan nikmat-nikmat itu, dan kemudian kita hubungkan nikmat itu dengan sang pemberi nikmat. Itu zikir yang sesungguhnya, bukan sekedar pegang tasbih sambil joget-joget misalnya, seterusnya, ya bukan itu. Nah, kemudian فإذا استمر العبد على هذا العلاج من الذكر والتذكر ترسخت عقيدة التوحيد في عقله فلا يرى لنفسه قيمة ذاتية حتى يتكبر بها. Kalau kita ingat semua yang kita miliki ini dari Allah, maka nggak akan terbesit sedikit pun untuk takabur. Kita misalnya pintar, dari mana? Allah. Misalnya kita kok ganteng, meskipun tidak kenyataannya, itu ya dari Allah. Setidaknya tidak ada orang lain yang mengatakan ganteng, kan minimal diri sendiri. Nah, misalnya kita kok kaya, kekayaan ini dari siapa? Dari Allah. Seandainya kita kok ya akhlaknya baik, misalnya, nikmat dari siapa? Dari Allah. Nggak ada waktu kesempatan untuk takabur. Lalu, wala yarudunya bikulli ma'aniha wa ma fihi illa jundan biadillahi azza wa jalla. Dan ketika kita sudah tauhid itu tertanam di dalam hati kita, kita akan memandang bahwa dunia dengan segala isinya, dengan segala peristiwa, dengan segala warna-warninya itu semuanya adalah makhluknya Allah. Misalnya, contohnya beginilah, kita mencemaskan sesuatu, takut dengan adanya sesuatu, atau takut dengan ancaman musuh kita atau apapun. Sehebat-hebatnya apapun yang ada di dunia, ini maksimal yang mereka bisa lakukan adalah menjalankan takdirnya Allah. Misalnya ada orang yang tidak suka kepada kita, kenapa kita harus takut? Sehebat-hebatnya orang itu, maksimal adalah hanya bisa menjalankan takdirnya Allah. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki ya terjadi. Tapi kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi. Sehebat apapun orang itu, Allah tidak menghendaki ya akan terjadi. Jadi hidup kita ini santai saja. Dulu ada tuh, waktu dulu nggak tahu ini itu benar apa tidak. Sekarang sudah jadi presiden. Prabowo dulu pernah mau bunuh Gus Dur katanya. Dulu Prabowo pernah mau bunuh Gus Dur, dan itu ada yang nyampaikan Gus Prabowo mau bunuh Anda sebagai Prabowo waktu itu Kopassus mau membunuh Anda karena Anda nggak sejalan dengan Soeharto. Kata Gus Dur, sampaikan kepada Prabowo kalau dia Muslim, dia pasti tahu bahwa ajal itu di tangan Allah, bukan di tangan dia. Dan Gus Dur itu nggak pernah berhasil dibunuh. Sudah berulang-ulang, ya kenapa? Ya semua takdir Allah. Kalau nyawanya masih ada, umurnya masih ada, mau dibunuh siapapun juga tetap hidup. Ya. Banyak kisah yang seperti itu. Ya, kadang-kadang orang menyebutnya, oh nyawanya 17, mau dibunuh nggak berhasil. Bukan nyawanya 17 ya, memang ajalnya belum datang. Dulu ya pejuang-pejuang Palestina itu, coba lihat. Hamas itu cuma ormas ngelawan militer Israel, militer yang senjataannya paling canggih di dunia, IT-nya paling tinggi. Ya nggak mati-mati sampai sekarang, ya nggak habis-habis. Sudah hampir 100 tahun. Bahkan sekarang akhirnya Israel mundur. Artinya mereka kalah. 2008 Israel pernah perang dengan Hizbullah di Lebanon. Mereka kalah. Orang-orang dengan persenjataan yang nggak jelas. Orang-orang Yaman Houthi itu. Orang Yaman itu kurang kampungan apa, sangat kampungan desok ya. Tapi perang sama Israel sampai sekarang Israel nggak bisa ngalahkan mereka. Kemarin Israel mau bunuh pimpinan Hamas di Doha, sudah diukur semuanya, pengintainya, IT-nya, intelnya, senjatanya, katanya presisi, ya nggak mati juga. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Semua, ya nggak perlu ada yang kita takuti. Sebahaya-bahaya yang ada, bahaya itu hanyalah menjalankan takdirnya Allah. Karena semua kekuasaannya ada di tangan Allah.
bukan di tangan mereka. Jadi itu tazkiyah ya. Kemudian ada istilah al-baqa dan al-fana yang ditanyakan di sini. Ini sebetulnya istilah apa namanya pembahasan lanjutan tentang tasawuf ya. Al-fana itu ketika seseorang merasa blank dengan kehidupan dunia dan hanya melihat Allah. Dan kadang-kadang perbuatannya bisa jadi menyalahi syariat. Ya seperti kisahnya Ibnu Arabi. Nah sebisa mungkin manusia itu menghindari hal seperti ini. Justru tidak baik, maksudnya justru jangan disengaja dan sebisa mungkin menghindari sikap seperti ini. Majidub penulis kitab ini pernah cerita dia ketemu dengan seorang wali namanya Syekh Sulaiman At-Tilimsani, datang kepada ayahnya bertamu. Ini orang wali yang majidub. Ya datang itu gak ngobrol, cuma diem aja duduk. Karena wali yang majidub. Tapi bapaknya beliau ini juga tahu beliau Syekh Sulaiman At-Tilimsani ini wali. Setelah itu setelah diam-diam udah pamit. Saya kemudian ngantar Syekh Said Ramadan Al-Buti ini ngantar keluar dan kemudian bilang apa namanya doakan saya bisa seperti Anda. Nah pada saat bilang seperti itu dalam kesadarannya sedang muncul dan kemudian wali yang majidub ini justru bilang bahwa justru tidak baik yang seperti ini. Justru ketika kamu dalam keadaan sadar bisa bermuamalah dengan makhluk, manfaatnya akan lebih besar, bisa dakwah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini yang disebut dengan bangkok. Bangkok itu apa? Al-wad'ul ladzi yarafihil asbab wa yata'amalu ma'aha tibqa mawazin syara'. Al-baqo itu ya kita tetap dalam kehidupan alam sadar ini menempuh segala proses duniawi sesuai dengan hukum-hukum syariat. Meskipun ya tadi tetap menyadari bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah peran daripada Allah. Terakhir sebagai penutupnya yaitu beliau menyampaikan kritik kepada orang-orang yang mengklaim istilah tasawuf. Beliau mengatakan karena tasawuf fi sodril Islam musamman la ismalahu. Dulu di masa lalu tasawuf itu di awal Islam adalah barangnya sudah ada meskipun namanya belum ada. Maksudnya tasawuf itu sudah diamalkan di masa lalu. Meskipun istilah tasawufnya belum ada. Tapi hari ini, summa asbahal yaum isman la musamma lahu. Hari ini tasawuf itu hanya sekedar nama, tapi pengamalannya bukan tasawuf yang sebenarnya. Dan itu memang betul ya kenyataan hari ini. Banyak orang yang mengatasnamakan diri tasawuf, kemudian perilaku syariatnya menyimpang. Ini nggak benar. Nggak ada tasawuf yang perilaku syariatnya menyimpang. Torekot hari ini itu banyak penyimpangan-penyimpangan. Padahal tasawuf itu akan selalu berpegang kepada hukum syariat. Hukum syariat. Maka dari itu kalau ada tasawuf yang macam-macam, beliau ini termasuk yang nggak setuju kalau ada zikir kemudian ada joget-jogetnya. Bukan itu. Orang zikir ini kita berharap bisa menjalin hubungan yang intim dengan Allah, masa menggunakan cara-cara begitu. Tuh. Kemudian yang lain-lain lah macam-macam ya. Ada kadang-kadang pemposisian mursyid atau guru yang terlalu berlebihan di luar batas kewajaran seorang manusia dan seterusnya. Karena itu beliau mengkritik bahwa tasawuf di masa lalu itu sudah diamal. Nggak ada salahnya dengan tasawuf sebetulnya. Tasawuf ini suatu hal yang sudah dilakukan di zamannya sahabat. Substansinya tasawuf itu sudah dilakukan. Meskipun nama tasawufnya waktu itu belum ada. Tapi hari ini banyak orang menggunakan nama tasawuf, tapi isinya kosong.
bukan tasawuf. Tasawuf kok rebutan politik misalnya, rebutan jabatan politik, rebutan duit, itu bukan tasawuf. Ya, gitu. Nah, yang terakhir ini ada apa namanya? Permintaan ya, rekomendasi untuk wirid sehari-hari. Kemudian dia mengatakan, orang tua saya dulu ngajarkan wiridnya adalah sebelum subuh membaca istighfar. Ya. Dan istighfarnya itu kalimatnya adalah astagfirullah wa as'aluhu taubah. Umumnya kan astagfirullah wa atubu ilaihi. Nah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Umumnya begitu. Tapi beliau ini berpikir, jadi artinya kan saya beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan saya bertaubat. Nah, kata beliau, masalahnya adalah kita ini istighfar, mengaku bertaubat, tapi ngulangi terus. Maka siwotnya atau kalimat redaksinya itu diubah, astagfirullah, saya meminta ampun kepada Allah, was'aluhu taubah, dan saya meminta kepada Allah supaya saya ini diberi taubat. Astagfirullah wa as'aluhu taubah. 100 kali sebelum subuh. Kemudian la ilaha illallah setelah sholat subuh 100 kali. Ada catatannya di situ ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Kemudian salawat kepada Nabi 100 kali. Dan membaca wiridnya Imam Nawawi. Dan yang terakhir adalah membaca surat Yasin beserta dengan sebisanya ayat Al-Quran setiap selesai sholat subuh. Seperti itu. Memang kalau di sana ini apa namanya? Saya melihat orang-orang di tempat beliau hidup ya, di Damaskus itu orang memang semangat beribadah ini luar biasa ya. Banyak majelis-majelis zikir itu sudah rame sejak sebelum subuh. Dan selesai sholat subuh itu masih banyak yang bertahan sampai matahari terbit. Dan itu adalah pahala yang besar gitu. Dan mereka mengisinya dengan kegiatan-kegiatan zikir seperti ini. Istighfar, tahlil, la ilaha illallah, dengan tasbih, kemudian salawat, dan membaca Al-Quran. Sampai subuh. Dan mereka biasanya orang-orang sana ini membuka toko lebih siang daripada umumnya orang Indonesia. Kalau orang Indonesia ini kita kan dibalik ya. Jam 3 pagi, jam 12 malam, pasar itu sudah ramai. Nggak kebayang gimana, ya meskipun sama-sama ibadah juga asal diniatin ya. Tetapi di sini pasar justru jam 12 sudah ramai. Nggak tahu gitu. Ya nggak harus sholat malam ya. Tapi apa namanya, kira-kira fenomena lahirnya seperti itu. Di sana sebelum subuh itu masjid sudah ramai, di sini yang ramai pasar yang seramainya sebelum subuh. Pagi-pagi toko-toko sudah buka, warung-warung sudah buka. Di sana itu warung-warung bukanya agak siang, jam 9, jam 10 baru buka. Kalau hari Jumat nggak ada yang buka, semua toko tutup, semua warung tutup. Kalau kita bergantung makanannya pada beli di warung, hari Jumat tuh nggak bisa makan, nggak ada warung buka. Semua orang fokus untuk ibadah. Seperti itu. Ya, sebetulnya meskipun ibadah itu ya nggak hanya itu, apapun ya, mencari nafkah juga ibadah, ngerawat anak juga ibadah, ngelayani khidmah kepada teman-teman yang ada di pondok juga ibadah. Dan seterusnya, apapun selama itu kita niatkan untuk Allah, semua kebaikan tuh selama diniatkan untuk Allah itu namanya ibadah, apapun bentuknya. Tuh. Jadi apa namanya, kita juga nggak membatasi ibadah itu hanya pada sholat dan membaca Al-Quran ya. Tapi yang penting adalah ya semuanya harus sesuai dengan aulawiyatnya, dengan prioritasnya. Seperti itu. Tapi yang pokok-pokok itu jangan sampai ditinggalkan. Sholat 5 waktu itu jangan sampai kelewat. Ya,
Meskipun nggak sholat malam, ya kalau bisa sholat malam. Tapi kalau nggak mampu, setidaknya yang modal dasar itu tidak ditinggalkan. Itu saja saya kira ya. Ada yang ingin disampaikan teman-teman? Tambahan atau pertanyaan? Kalau ada, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Ya. Pernah diriwayatkan bahwa Syekh Ibnu Katsir pernah mengatakan akan munculnya kelompok beraliran Khawarij di tanah Syam yang akan menganiayakan wanita dan anak di sana. Adakah dalil atau sumber referensi pernyataan tersebut, Ustaz? Jazakallah khair. iya. Eh, saya belum pernah membaca riwayat itu Oh, tentang apa namanya, akan ada orang yang menganiaya di tanah Syam. Nggak pernah, belum pernah membaca riwayat itu. Tapi seandainya riwayat itu benar, maka itu memang kejadian beberapa kali. Ya. Ya, salah satu contoh yang paling jelas ya Mongol. Bagaimana Mongol ketika menaklukkan, eh, sebetulnya nggak hanya Mongol, dari sejak zamannya Umayyah, ya, itu penyiksaan itu ya sudah terjadi. Ya. Sejak zamannya Umayyah ini kan, misalnya Umayyah ini pernah dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah misalnya. Terjadi peristiwa Karbala misalnya. Itu kan penganiayaan kepada perempuan, kepada anak-anak, bahkan dan terutama adalah kepada cucu Nabi, yaitu Sayyidina Husain. Ya. Di mana makamnya sampai sekarang juga ada di Damaskus. Ya. Kemudian di zamannya Yazid bin Muawiyah itu juga penyiksaan terjadi berulang-ulang. Kemudian di zamannya Halaj, Halaj bin Muslim As-Saqafi, panglima perangnya Umayyah, itu juga terjadi penganiayaan. Tuh. Sampai penganiayaan yang tidak terbayangkan oleh kita yang hidup di zaman sekarang. Karena Halaj itu bahkan sempat melemparkan manjanik ke arah Ka'bah sampai membuat Ka'bah itu terbakar. Penguasa hari ini kan sejahat-jahatnya nggak sampai hati untuk merusak Ka'bah. Zaman dulu pernah terjadi. Bahkan pesta miras di atas Ka'bah itu dulu pernah terjadi. Nah, jadi riwayat-riwayat yang seperti itu, kalau riwayat benar enggak, wallahu alam, saya belum ngecek apakah pernah Ibnu Katsir meriwayatkan itu, tetapi yang jelas ya kejadian itu benar-benar ada. Sejarah-sejarah kelam seperti itu pernah ada. Dan itu membantah narasi orang yang hari ini mengatakan bahwa sistem khilafah itu ideal. Padahal nggak begitu. Sistem khilafah itu ada yang baik. Betul. Saya cerita tadi di zaman Abbasiyah, itu Islam mencapai kemajuan luar biasa. Itu adalah sejarah yang baik. Penghargaan kepada ilmu pengetahuan, bagaimana para ulama dulu menulis kitab sangat banyak sekali di era itu. Tapi sejarah kelam di era kekhilafahan itu juga sangat banyak. Masjid Umawi itu dulu pernah menjadi tempat menyimpan bangkai manusia. Pembunuhan, pembantaian yang dilakukan secara besar-besaran karena waktu itu ada pengumuman. Semua orang yang masuk ke Masjid Umayyah akan aman. Perempuan, anak-anak semuanya masuk ke masjid. Setelah masuk ke masjid, pintunya ditutup, dilakukan pembantaian di dalamnya. Dan kemudian, kejamnya orang dulu itu, setelah pembantaian itu selesai, bangkai-bangkai atau jasad orang-orang yang dibantai itu ada di masjid, masih ada di masjid, digelar karpet, kemudian melakukan pesta makan malam. Itu ada di dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Tobari. Khilafah itu nggak semuanya ideal. Sejarah yang kelam juga sangat banyak. Anak membunuh orang tuanya, dan seterusnya. Jadi eh, jangan terpengaruh bahwa kalau khilafah semua masalah itu selesai. Sejarah itu mengatakan, fakta sejarahnya tidak begitu. Di masa kekhilafahan itu juga banyak kekurangan-kekurangan. Dan
karena itu kesempurnaan bukan kepada sistem. Ya. Sistemnya apapun, yang paling penting adalah bisa mewujudkan kemaslahatan. Yang penting adalah mewujudkan kemaslahatan, mewujudkan maqasidus syariah, tujuan syariat. Bisa menjaga agama, menjaga menjaga jiwa, menjaga harta, dan itu kita sudah nikmati di Indonesia. Kita hidup di Indonesia terwujud jiwa kita beragama, diberi kebebasan, nyawa kita juga dilindungi, ada negara yang menjamin keamanannya, harta kita juga terjaga, kalau ada maling itu pidana, dan seterusnya. Jadi jangan terbawa propaganda orang yang mengajak khilafah. Karena selain khilafah itu tidak ada perintahnya dalam Islam, dan jargon-jargon atau cerita tentang kehidupan khilafah yang serba ideal itu sebetulnya nggak ada. Karena khilafah itu juga macam-macam. Sama seperti sistem-sistem yang lain. Sistem yang lain juga nggak ada yang sempurna. Republik ada kekurangannya, kerajaan ada, monarki ada kekurangannya, demokrasi banyak cacatnya. Gitu. Nggak ada sistem yang sempurna. Khilafah juga begitu. Karena semua sistem ini bikinan manusia. Khilafah ini kan baru ada di zamannya Khulafaur Rasyidun. Bahkan ketika Nabi wafat, orang yang dipikirkan oleh sahabat adalah bagaimana melanjutkan kepemimpinan politiknya Nabi. Itu menunjukkan bahwa nggak ada sistem politik yang udah khilafah itu sistem politik biasa, bikinan manusia, bukan ajaran Islam. Itu ya, saya kira ada lagi atau cukup ya, saya kira kita sambung lagi pada hari Rabu yang akan datang, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.